Mantan fisioterapis Timnas Indonesia, Choi Ju-yang, bersedia kembali bergabung ke tim Merah Putih. Nantinya, pria asal Korea Selatan itu akan bertugas bersama Timnas U17 Indonesia, bukan Timnas Indonesia Senior. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengatakan ia mendapatkan arahan dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk menghubungi Choi Ju-yang. Arahan itu untuk meminta mantan kerja Shin Tae-yong tersebut kembali ke Timnas U17 Indonesia. Choi Ju-yang sebelumnya bergabung ke Timnas Indonesia pada 30 Desember 2023. Ia diminta langsung oleh Shin Tae-yong setelah sebelumnya bertugas untuk membantu Timnas Vietnam. 1 tahun di Timnas Indonesia, Choi Ju-yang kena dampak pemecatan PSSI kepada Shin Tae-yong bulan lalu. Fisioterapis berusia 72 tahun tersebut sempat kembali ke Korea Selatan bersama Shin Tae-yong dan asisten lainnya seusai dipecat. Saat mau kembali ke Korea Selatan, Choi Ju-yang pun mengaku bakal kembali ke Indonesia. Meski begitu belum diketahui maksud dan tujuannya. Choi Ju-yang itu kualitasnya luar biasa. Dia profesional saat bekerja. Jadi saya sudah diperintahkan oleh Ketua Umum PSSI untuk menyampaikan ini kepada Choi Ju-yang supaya segera kembali ke Timnas U17 Indonesia membantu Nova Arianto, kata Sumarji kepada awak media. Sementara itu, Nova Arianto membenarkan bahwa Choi Ju-yang akan datang ke Timnas U17 Indonesia. Kendati demikian, Nova Arianto tidak membeberkan kapan Choi Ju-yang tiba di tanah air. Selain itu, Choi Ju-yang juga membantu Timnas U17 Indonesia setelah diminta langsung oleh Nova Arianto. Nova Arianto menyambut baik kehadiran Choi Ju-yang. Direncanakan seperti itu. Ditunggu saja datangnya kapannya. Yang penting, dia bersedia untuk kembali ke Indonesia, kata Nova Arianto. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan apresiasi kepada DPR RI setelah proses naturalisasi 3 calon pemain Timnas Indonesia sudah disetujui. DPR RI memberikan persetujuan terkait berkas naturalisasi untuk Dion Marks, Tim Gepens, dan Ula Romeni. Dion dan Tim diproyeksikan bergabung ke Timnas U20 Indonesia. Namun, 2 nama tersebut tidak bisa tampil di Piala Asia U20 2025 karena pendaftaran sudah ditutup. Sementara itu Oleh akan memperkuat timnas senior dan diprediksi mendapatkan kesempatan debut pada bulan Maret nanti. Ketum PSSI, Erick Thohir menyampaikan apresiasi penuh setelah DPR RI memberikan rekomendasi 3 pemain tersebut. Selain itu, proses yang dilewati cukup cepat dan ini sangat penting untuk timnas. Mereka akan melakukan sumpah WNI dan bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Alhamdulillah, saya berterima kasih dan apresiasi atas keputusan cepat anggota Dewan yang terhormat di Komisi X dan 12. Yang memungkinkan proses naturalisasi Ula dan 2 pemain muda untuk U20 kita berjalan dengan segera, kata Erick Thohir dari rilis yang diterima bolasport.com. Ula yang berposisi sebagai striker akan sangat penting perannya di Timnas Indonesia. Sementara itu, Dion dan Tim akan diproyeksikan bisa tampil di SEA Games 2025 pada bulan Desember nanti. Ini jadi langkah untuk memaksimalkan semua potensi agar bisa semakin menambah kekuatan di Timnas. Tidak hanya di Timnas senior tetapi Timnas kelompok umur juga harus bisa naik kelas. Terlebih para pemain tersebut sangat dibutuhkan untuk menambah amunisi Timnas yang akan menjalani laga-laga krusial. Lanjutnya, berkarir di Oxford United, Ula bisa jadi sosok sentra di skuad Garuda saat ini. Pasalnya, skuad Garuda sering mengandalkan Rafael Struijk yang berposisi asli sebagai winger. Dengan adanya striker yang berkualitas diharapkan menjadi jawaban dari sektor penyerangan Timnas yang lebih maksimal. Apalagi, masalah tersebut sering terjadi dan membuat Indonesia dalam beberapa laga gagal mendapatkan kemenangan. Skill Ula sangat mumpuni. Apalagi sejak perkuat Oxford, dia sudah 2 kali membela klub itu. Meski belum mencetak gol, tapi menurut pelatih Oxford, Gary Rowett, penampilannya di 2 laga tersebut dinilai baik.
walaupun baru bergabung dalam tim. Saya harap, ia bisa menjadi andalan baru timnas untuk cetak gol ke gawang lawan, tutupnya. Indonesia, Indra Syafri sudah mengumumkan skuad akhir untuk turnamen Piala Asia U20 2025. Sejumlah kejutan dihadirkan oleh pelatih 62 tahun tersebut. Pelatih asal Sumatera Barat tersebut mencoret sejumlah andalan timnas U20 Indonesia saat juara ASEAN Cup U19 2024. Indra Syafri mencoret nama Mesa'al Hamzah di lini belakang. Sebagai gantinya, ada nama Fafa Sheva dari PSPS Pekanbaru yang menggantikannya. Bek yang kini dipinjamkan ke klub Thailand jadi bagian penting saat Garuda Nusantara juara ASEAN Cup U19 2024. Di posisi gelandang, ada nama Vigo Dennis dan Caviatur Rizky yang dicoret. Caviatur Rizky sebenarnya sudah lama dipastikan tidak tampil di ajang Piala Asia U20 2025. Caviatur sedang fokus dalam pemulihan cedera. Sementara itu, Indra Syafri dipastikan menghadirkan kejutan di lini tengah. Ada nama Evandra Florasta dari Bayangkara FC yang mengisi skuad akhir timnas U20 Indonesia. Kabar ini jelas jadi kejutan tersendiri. Pasalnya, Evandra Florasta adalah andalan Nova Arianto di timnas U17 Indonesia sejak 2024. Evandra Florasta dibawa pertama kali saat timnas U20 Indonesia tampil di Mandiri U20 Challenge Series 2025. Kala itu, pemain asal Malang tersebut tampil impresif di lini tengah. Penampilannya diganjar satu tempat di skuad akhir. Sementara di lini depan, Arhan Kaka kembali dicoret dari skuad timnas U20 Indonesia. Arhan Kaka sudah tidak diikut-sertakan Indra Syafri sejak kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pemain muda Persis Solo tersebut juga jadi tulang punggung Garuda Nusantara saat juara ASEAN Cup U19 2024 di Surabaya. Sementara Jens Raven jadi satu-satunya pemain naturalisasi dalam daftar ini. Nama Dion Marks dan tim Gepens tidak masuk dalam daftar skuad akhir. Pasalnya, pendaftaran skuad sementara untuk Piala Asia U20 2025 ditutup sejak bulan lalu, sementara sumpah dua pemain tersebut baru dilakukan pada 8 Februari 2025. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, seolah habis kesabaran. Arsitek asal Korea Selatan itu menyanggah semua rumor yang menyangkut namanya. Shin Tae-yong dipecat PSSI pada 6 Januari 2025 setelah 5 tahun menangani timnas Indonesia dengan alasan dinamika kepemimpinan, komunikasi, dan taktik. ST telah kembali ke Korea Selatan pada 26 Januari 2025. Dia mendapatkan pelepasan meriah dari supporter timnas Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Halo semuanya. Saya telah kembali dengan selamat ke Korea Selatan dan menikmati liburan tahun baru Imlek yang menyenangkan berkat dukungan hangat dari penggemar Indonesia, ujar Shin Tae-yong lewat akun Instagramnya, Shin Tae-yong 7777, pada Sabtu lalu. Saya masih ingat keramah tamahan yang saya terima di Bandara Soekarno-Hatta, jelas Shin Tae-yong. Saya kembali tanpa berkomentar apapun karena saya mencintai Indonesia dan sepak bola Indonesia. Namun, beberapa media Indonesia masih menyebarkan cerita yang tidak benar, imbuh Shin Tae-yong. Shin Tae-yong tidak menjelaskan secara detail mengenai cerita tidak benar yang dimaksudnya maupun rumor yang dibantahnya. Namun terakhir, Shin Tae-yong dituduh menggunakan buzzer atau pendengung berdasarkan hasil riset analisis media sosial Drone Emprit. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa tidak ada satupun dari rumor yang beredar saat ini yang benar. Jika situasi seperti ini terus berlanjut, maka lain kali tidak akan berakhir semudah ini, tutur Shin Tae-yong. Terakhir, saya ingin bertanya kepada mereka yang menyerang saya dengan cerita tidak benar. Apakah tujuanmu ingin menghancurkan kehormatan yang telah sepak bola Indonesia dan saya raih? Apakah itu akan membantu sepak bola Indonesia?
kata arsitek berusia 54 tahun itu. Terbaru, ex-pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tampaknya tetap akan sibuk dalam beberapa waktu ke depan. Media Korea Selatan Gukje News mengabarkan, Shin telah ditunjuk menjadi Duta Humas Kepolisian Yeongdeok untuk perlindungan kelompok rentan secara sosial. Shin Tae-yong tidak akan selamanya ikut serta menjadi Duta Humas Kepolisian Yeongdeok. Sebab menurut Gukje News, Shin hanya memiliki kesepakatan selama 2 tahun dengan instansi tersebut. Shin Tae-yong memang lahir dan besar di Yeongdeok. Kota tersebut terletak sekitar 300 km dari ibu kota Korea Selatan, Seoul. Selain memiliki tanggung jawab baru di Korea Selatan, Shin Tae-yong sebenarnya juga memiliki tanggung jawab yang mirip di Indonesia. Sebab, belum lama ini Shin Tae-yong meluncurkan yayasan dan akademi pemain muda di Indonesia. Belum lama ini awak media di Indonesia sempat bertanya kepada Shin Tae-yong tentang kemungkinan akan melatih lagi setelah dipecat dari posisi pelatih kepala timnas Indonesia. Menurut Shin Tae-yong dirinya sebenarnya sudah menerima beberapa tawaran. Namun, Shin saat ini hanya ingin menepi terlebih dahulu dari sepak bola. Sudah pernah ada tawaran dari negara lain, tetapi saya ingin istirahat dulu, kata Shin Tae-yong. Timnas Indonesia baru saja melakukan pergantian pelatih di awal tahun 2025. Kini pria asal Belanda, Patrick Kluivert, yang akan menukangi skuad Garuda di sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kluivert dikontrak PSSI selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Di Timnas Indonesia, Kluivert akan didampingi Denny Lanzaat dan Alex Pastoor sebagai asisten pelatih. Debut Kluivert di Timnas Indonesia akan terjadi 20 Maret nanti saat tandang ke Australia. 5 hari kemudian, Kluivert akan tampil perdana di Stadion Utama Gelora Bung Karno ketika Timnas Indonesia menjamu Bahrain. Laga melawan Australia dan Bahrain sangat penting bagi Timnas Indonesia. Saat ini, tim Merah Putih menduduki posisi ketiga di grup C, dengan perolehan 6 poin. Tertinggal 10 poin dari Jepang, dan terpaut 1 poin dari Australia, serta punya koleksi poin yang sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Timnas Indonesia masih berpeluang untuk lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026 atau melalui babak keempat. Terlebih Indonesia punya keunggulan selisih gol yang lebih baik atas ketiga pesaingnya itu. Melihat perkembangan tersebut, pengamat dan pecinta sepak bola nasional yang juga wirausahawan muda asal Surakarta, Sahli Himawan pun yakin Timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2026. Kehadiran Kluivert membuatnya percaya diri mimpi main di Piala Dunia 2026 bisa tercapai. Saya mengapresiasi peran besar Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk mewujudkan mimpi akbar tampil di Piala Dunia 2026. Saya juga yakin bersama Patrick Kluivert, tim nasional Indonesia bisa lolos ke panggung sepak bola terakbar, ujar Sahli kepada wartawan. Timnas Indonesia masih punya 4 pertandingan tersisa di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain Australia dan Bahrain, Timnas Indonesia akan menjamu Cina dan away ke Jepang. Hanya 2 tim teratas di putaran ketiga yang lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara penghuni peringkat ketiga dan keempat kembali bersaing di putaran keempat untuk memperebutkan 2 tiket jalur playoff. Saya optimistis Indonesia bisa lolos langsung ke babak utama Piala Dunia 2026 atau duduk di peringkat 2 besar grup C. Jika hal itu terwujud, Indonesia akan pertama kali tampil di Piala Dunia, ujar pengusaha yang memiliki akun YouTube Himawan Music itu. Namun jika opsi pertama gagal, Sahli Himawan juga percaya tim berlogo Garuda di dada itu bisa memenuhi target untuk duduk di posisi ketiga atau keempat demi melanjutkan perjalanan ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.
Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, resmi menetapkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru tim nasional Indonesia. Pelatih asal Belanda tersebut dikontrak 2 tahun dari 2025 hingga 2027 dengan opsi perpanjangan kontrak. Dalam menjalankan tugasnya, Kluivert akan dibantu oleh sejumlah asisten pelatih dari Belanda seperti Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Selain itu, akan ada 2 pelatih lokal Indonesia yang menjadi asisten pelatih. Dilansir situs transfer internasional, Transfermarkt, Alex Pastoor adalah mantan pemain klub FC Volendam dari 1989 hingga 1995. Sebagai pelatih, Pastoor sukses membawa Almere City promosi ke Eredivisie, kasta tertinggi Liga Belanda pada musim 2023-2024. Adapun Denny Lanzaat merupakan mantan pemain timnas Belanda pada 2001 hingga 2008. Lanzaat keturunan Indonesia dari ibunya yang memiliki darah Maluku. Setelah pensiun sebagai pemain pada 2014, dia mengawali karir kepelatihannya di AS Alkmaar U21. Lanzaat pernah menjadi asisten pelatih Feyenoord di Belanda, Lech Poznan di Polandia dan Ferencvaros di Hungaria. Debut Kluivert akan dimulai saat Indonesia melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret dan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 25 Maret mendatang. Laga tersebut merupakan pertandingan lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C Zona Asia. Kluivert pernah menjadi asisten pelatih Louis van Gaal di tim nasional Belanda yang meraih peringkat ketiga pada Piala Dunia FIFA 2014 di Brasil. Pada 2015, Kluivert ditunjuk sebagai pelatih kepala tim nasional Curaçao untuk kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 dan kualifikasi Piala Karibia 2017. Pengalaman lainnya termasuk menjabat sebagai direktur olahraga di Paris Saint-Germain dan Akademi Barcelona, melatih tim Ajax A1, U19, serta menjadi asisten Clarence Seedorf di tim nasional Kamerun. Sebelum ke Indonesia, dia menjadi pelatih klub Turki, Adana Demirspor. Selain itu, Kluivert juga pernah menjabat sebagai direktur Akademi FC Barcelona. Timnas Indonesia saat ini syarat dengan para pemain keturunan Belanda sehingga Kluivert dapat lancar berkomunikasi dengan mereka. Komunikasi merupakan salah satu faktor yang, menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, menjadi alasan pihaknya memecat Shin Tae-yong. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, pihaknya resmi mencopot Shin Tae-yong, ST, dari posisinya sebagai pelatih Timnas Indonesia. ST sudah menerima surat menyuratnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, kata Erick Thohir dalam jumpa pers, Senin 6 Januari 2025. Keputusan ini diambil dengan seksama dan tidak tergesa-gesa setelah pihaknya melakukan evaluasi. Erick juga memastikan bahwa pencopotan ST tidak terlepas dari dinamika timnas yang perlu menjadi perhatian khusus. Sehingga hasilnya lebih konsisten, tegasnya seperti dilaporkan wartawan Johannes Huta Barat yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. Seperti kita ketahui, kontrak ST dengan PSSI baru berakhir pada 30 Juni 2027.